Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, izinkan saya terlebih dahulu memperkenalkan diri. Nama saya Pandu Dewanata dengan NIM 50120100424 kelas 4C Ekonomi Syariah. Pada kesempatan kali ini, kita ingin menguji data panel dengan menggunakan program R. Baiklah, sebelum itu, kita memerlukan yang namanya package PLM, library PLM. Nah, untuk menginstalnya, kita perlu menginstal package terlebih dahulu. Install package, pilih di sini. Oke, sabar. Nah, di sini memerlukan koneksi internet yang stabil untuk menginstal package, supaya tidak terjadi gagal download. Nah, di sini ada banyak pilihan, ada all-cloud, HTTPS, terus ada Australia Cambridge, ada Melbourne 1, Melbourne 2, Australia, Page, terus Austria, Belgium, Brazil, Kanada, dan sebagainya. Nah, di sini sesuai dengan apa? Itu bebas bagi peneliti untuk memilihnya. Saya memilih upload. Kita pilih di sini, cari PLM. Oh maaf, ini udah lewat. Cari PLM. PQR. Ini dia. PS, kita cari L. O. PO. Di sini. Ada di sekitaran sini sepertinya. PLM. Nah, ini dia ketemu. Dia PLM. Lalu kita install package. Nah, lalu mendownload. Setelah selesai mendownload, kita install. Maaf, maksud saya kita running datanya. Nah, di dalam data PLM ini sudah terdapat data-data yang ingin diolah. Jadi tidak perlu ada pemanggilan atau pembangkitan data seperti sebelumnya, ada video sebelumnya. Jadi kita ingin melihat bagaimana sih struktur datanya. Nah, kita ingin melihat struktur datanya. Yang pertama ada EMP1UK, yaitu digunakan oleh M. Arnold dan Bowen pada tahun 1991. Kita running. Terus ada products. Products ini digunakan oleh Manuel pada tahun 1990. Kita running juga. Terus ada Greenfields. Greenfield ini digunakan oleh Caliber dan Zeles pada tahun 2008. Lalu ada Wage ini digunakan oleh Cranwell Rapids pada tahun 1988. Nah, karena ini ingin kita melihat bagaimana sih bentuk datanya dari setiap data ini, dari EMP1UK, Products, Greenfield, dan Wage. Kita terlebih dahulu ingin melihat Greenfield. Nah, di sini ada datanya frame itu ada 1, terus tanggalnya tahunnya 1935, invade 317,6, value-nya 3078,5, 2.8, ada 1936 391,8, 4661,7, 52,6. Di tahun 1937 ada 410,6, ada value-nya 5387,1, terus capitalnya 156,9. Terus di sini ada
Yang selanjutnya tahun 1938 200 invite-nya 257,7, terus value-nya 2.792,2, terus 209,2, terus 330,8, 4.313,2, 203,4, terus ada 46,2, 4.643,9, dan sebagainya. Lalu kita ingin melihat data terbawahnya. Nah, ternyata data dari Greenfields itu ada 1 sampai 200 saja. Frame-nya 10, 1943, 9, invite-nya ada 4,21, value-nya ada 71,24, capital-nya ada 7,39, terus ada tahun 1950, invite-nya ada 3,42, value-nya ada 69,05, ada capital-nya 8,74. Lalu kita ingin melihat bentuk-bentuk yang lain, kita tulis dengan rumus yang sama, lalu kita ini copy, lalu kita copy, kita pindahkan ke sini, lalu kita running. Oke. Ini untuk data EMP 1 UK-nya ada frame tahun 1977, sektor 7 EMP 5041, wage-nya 13,1516, capitalnya 0,5894, output-nya 95,7072. Terus di sini kita buat data kita ingin melihat data terbawahnya menggunakan sintaks. Oke. Running. Nah, ini datanya ternyata dari 1 sampai 1031 tahun 1979 sampai 1984. Sektor 3 EMP-nya 1,438, terus switch-nya 29,149, terus capital-nya 6.650, terus output-nya 101,591. Lalu kita ingin melihat data-data selanjutnya. Add. Data dari products. Ingin mengetahui data dari products. Ini data dari produk, statement-nya Alabama 1970, region, PCF-nya sekian, ini. Nah, lalu kita ingin melihat data tiles-nya bagian berapa. Tile. Products. Oke, kita running. Ini tiles. Lalu kita ingin melihat data Greenfield sudah. Wage. Add. Kita copy saja. Running. Wage. Terus kita ingin melihat tilesnya berapa. Running. Oke, tilesnya sudah. Lalu kita ingin melihat bagaimana sih seperti yang diamati di atas, versi PLM-nya ini mampu bekerja dengan data frame biasa tanpa transformasi lebih lanjut. Asalkan indeks individual waktu berada di 2 kolom pertama. Seperti kumpulan data seperti kecuali which, jika bukan masalahnya argumen optional index harusnya teruskan ke fungsi estimasi dan dari pengujian. Kita setelah melakukan beberapa pengujian, lalu kita ingin melihat bagaimana sih sektor prime-nya beberapa pengujian melalui PD prime
EMP1UK dengan indeks prime dan years, terus indeks true. Lalu frames-nya juga kita ingin melihat dengan role name true. Lalu kita running, kita blok terlebih dahulu. Kita running, oke, kita running. Nah, lalu kita ingin melihat bagaimana bentuk datanya, kita menggunakan head. Nah, berdasarkan ini menggunakan frame ya, MP1 index C frame years, drop indeksnya true, role name-nya juga true. Nah, karena yang dihapus tadi frame sama years digabungkan, maksud saya mohon maaf, digabungkan frame dan years-nya kita gabung. Coba lihat di data ini. Nah, oke, yang ini yang digabung frames dan years. Gitu. Lanjut. Lalu kita ingin melihat indeksnya bagaimana. Indeks tahunnya. Nah, indeks tahunnya bagaimana? 1/1977 sesuai dengan saya jelaskan di awal tadi. Lalu kita ingin melihat summary-nya. Bagaimana sih bentuk summary-nya? Nah, dua argumen selanjutnya adalah drop index true. Nah, kan dua argumen ini adalah indeks data frame dan role true yang berbaris mewah dengan menempelkan indeks individual waktu saat mengekstraksi data frame. Sebuah phase series dibulatkan merupakan yang asli. Ini data yang asli ya. Ini data yang asli, lalu kita summer. Kita ringkas datanya. Nah, dari data ini kita dapat total sums-nya sekian. Ini datanya. 261.539,4. Times-nya sekian. Lalu kita ingin melihat datanya, head. Nah, ini data matriksnya, matriks EMP. Terdapat, nah 1976 ini ada data yang ternyata tidak terhitung, dilambangkan dengan NA. Tapi di tahun 1977 ada data yang terhitung, yaitu 5,041. Terus 1978 ada 5,600. 1979 ada 5,015, ada 1980 4,715, terus 1981 4,093, ada 19,82 3,166, terus 1983 ada 2,936, terus di tahun 1984 ternyata NA, terus data berikutnya sekian. Nah, ada beberapa data yang tidak ditemukan. Lalu kita ingin melihat bagaimana sih data transformasinya. Nah, data transformasi ini adalah estimasi data funnel yang perlu menerapkan transformasi yang berbeda ke seri mentahan. Jika X adalah deret panjang, maka jumlah periode waktu deret transformasi sebagai matriks transformasi yang menyatakan vektor dengan panjang metrik identitas dimensi, kita mendapatkan transformasi antara optimis dan mengembalikan vektor. Nah, langsung saja tanpa basa-basi, karena kita memerlukan hasil dan bukti supaya kita paham, kita langsung running saja menggunakan head, leg, lalu different-nya kita running juga, lalu di sini kita running. Nah, dapat kita lihat angka-angka yang barusan saya jelaskan tadi, penjelasan tentang data transformasi tadi, kita dapat melihat bagaimana transformasi data dari sekian-sekian menjadi 012, 5,0,1, terus ada NA di sini.
dapat terlihat perbedaannya, transformasi datanya. Nah, ini untuk dev, dan sini juga dari perbedaan di transformasi data yang di atas tadi. Nah, data yang ini. Ups. Transformasi data perbedaannya di sini. Di MK. Nah, di sini kan berbeda ya. Kelihatan ya, perbedaan. Nah, ada transformasi data. Nah, perhatikan bahwa fungsi def tidak menghitung benar transformasi untuk data funnel karena mereka tidak mengidentifikasi bila perubahan individu dalam data oleh metode khusus yaitu objek PSRIS telah ditulis mengenai ini. Perhatikan data yang dibandingkan. Nah, kan kita membandingkan data tersebut dengan positif 0 dengan relevan 0, sekian. Fungsi lebih lanjut antara dalam ini disediakan untuk menghitung transformasi, untuk mengembalikan nilai uniksnya dengan vektor panjang dan pengamatan sekian. Sudah, lalu kita kembali ke ini untuk transformasi data. Kita insya Allah kalian sudah paham ya. Lalu untuk transformasi datanya, formulanya menggunakan which. Paket formula menyediakan kelas yang memungkinkan untuk membuat formula multibagian. Setiap bagian dipisahkan dengan tanda pipa. Ini tanda pipa. Oke, good. Oke, kita running. Lalu kita running berikutnya. Nah, sudah. Capitals, sudah. Habis itu. Yang berikutnya, kita lari ke model estimasi. Model estimasi. Ini untuk model estimasinya. Model estimasi ini menggunakan model tetap penyatuan. Kegunaan dasar dari PLM dari model estimasi ini adalah untuk menunjukkan rumus model, data model yang akan diestimasikan. Model efek tetap dan model efek acak yang diestimasikan. Metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersedia dan melalui ringkasan. Ada ringkasannya di sini. Terus ada dev. Nah, berdasarkan nilai-nilai ini dapat kita nilai ada nilainya sekian, koma, total sumnya ini, p-value-nya, residual square-nya berapa, di sini ada residual square-nya 0, sekian, terus adjective residual square-nya sekian, ini. Terus change-nya, p-value-nya, change-nya ada 659,674 on. Degree freedom-nya 2, sedangkan p-value-nya adalah 2.22e strip 16. Kalau kita ingin melihat datanya, lalu sudah, pitch sudah, lalu kita ingin melihat rumusannya bagaimana. Oke, rumusan kita running terlebih dahulu. Oke, setelah itu kita ingin running ini. Lalu kita ingin running pitch-nya bagaimana. Nah, tahunnya 1935 terus sampai 1940. Sampai 1954. Nah, dari penjelasan saya mungkin ada beberapa yang kalian mungkin tidak mengerti. Silahkan cari lagi referensinya. Namun inilah hasil penelitian saya. Saya memahami betul bahwa penelitian saya masih banyak kurangnya dan penjelasan saya masih banyak kurangnya. Saya mohon maaf. Sekian. Terima kasih telah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.